Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibina wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan dan pembina Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, agar link majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kajian Ba'da Subuh, hari Sabtu 18 Mei 2024. Kitab Al-Hikam, hikmah ke-33 dan 34 yang berbunyi sebagai berikut. Al-haqqu laisa bimahjubin angka innamal mahjubu anta anin nazori ilaihi izlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Ukhruj min awsofi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida ilhaqu mujiban wa min hadratihi qariban, yang artinya Allah yang maha hak tidak terhalang oleh sesuatu apapun, akan tetapi yang terhalang adalah kamu dari melihat kepadanya. Karena apabila Allah terhalang sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala dapat ditutupi, dan apabila dapat ditutupi, maka adanya Allah terkurung. Tiap yang terkurung pasti ada yang menguasai, sedangkan Allah zat yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawi yang bisa mencegah ibadahmu kepada Allah, agar bisa jawab panggilan Allah dan tambah dekat dengannya. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Al-hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Ila hadrati khususan Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ata'illah, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin angka. Allah yang maha hak tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Tetapi yang terhalang adalah kamu dari melihat kepadanya. Idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena apabila Allah terhalang sesuatu, tentu Allah dapat ditutupi. Walau kana lahu satirun la kana liwujudihi hasilun. Dan apabila dapat ditutupi, maka adanya Allah terkurung. Wa kullu hasilin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Tiap yang terkurung pasti ada yang menguasai. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Sedangkan Allah zat yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya. Itu judul dari hikmah yang ke-33. Karena ini disambungkan dengan hikmah 34. Supaya kalau dijeda nanti takut lupa nyambungnya. Oleh karena itu dua hikmah disatukan dalam satu kali pertemuan. Jamaah RFM rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak ke materi, kita harus ingat dulu bahwa Al-Hikam ini adalah mengajar tentang bagaimana tahalli kita dan tahalli kita yang akan membuahkan tajalli. Bagaimana mengajarkan kepada kita tentang membersihkan penyakit-penyakit hati yang buruk di dalam jiwa kita. Setelah bersih lalu dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Jika penyakit hati sudah kosong, dibersihkan dengan diganti dengan akhlak yang baik, dihiasi dengan akhlak yang baik, maka tajalli akan kita mudah dan jelas bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan ini bukan dengan mata, bukan dengan mata dohir, tetapi menyaksikan ini dengan sir, dengan perasaan hati yang sangat dalam, yaitu basiroh.
Jadi jika kita mengkaji kitab hikam, yang harus dipersiapkan adalah hati kita agar cahaya dari ilmu hikam ini masuk ke dalam hati kita. Jadi jangan diterima oleh akal manusia yang sifatnya terkadang menentang, bertentangan dengan urusan syahwat, urusan nafsu. Jadi kata musannif di sini, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam sarahnya, yastahilu fi haqqi ta'ala al-hijab. Mustahil pada Allah ada dinding penghalang. Ada yang menghalangi antara kita kepada Allah sehingga kita tidak bisa kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyaksikan perbuatannya, tidak menyaksikan sifatnya. Nah, mustahil. Fala syai'an yahjubuhu li'annahu akbaru kulli syai'in wa azharu kulli syai'in. Maka tidak ada sesuatu yang menghalangi Allah karena Allah itu maha besar, maha tampak, maha jelas. Sesuatu yang jelas tidak bisa dihalangi oleh yang samar. Sedangkan makhluk adalah samar semuanya. Apabila mata hati kita tidak bisa menyaksikan Allah Ta'ala, melihat orang yang baik, tidak bisa menyaksikan dan merasakan bahwa orang yang baik itu adalah sifat jamalnya Allah, bahwa yang baik itu Allah, Allah yang maha baik sedang tajali di orang tersebut sehingga orang tersebut tampak kebaikannya kepada kita. Yang baiknya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut hanya dibaikan waktu itu, saat itu kepada kita. Nah, itu adalah orang yang tidak terdinding, tidak terhalang. Jadi kalau mata hati kita tidak bisa menyaksikan Allah, padahal Allah itu paling nampak, maka berarti ada sesuatu yang menghalangi mata hati kita. Yang bermasalahnya itu mata hati kita. Bukan ada penghalangnya, tetapi yang bermasalahnya adalah mata hati kita. Apa sebabnya kita tidak bisa musyahadah kepada Allah? Apa sebabnya kita tidak bisa menyaksikan Allah, sifat Allah, zat Allah? Kita tidak bisa merasakan bahwa yang ada itu Allah, yang kita ini hanya diadakan oleh Allah. Apa sebabnya kita tidak bisa ingat kepada Allah? Padahal kita sedang zikir wirid Allah, 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 tetapi kita hati tidak ingat kepada Allah. Padahal kita lagi sholat, bahkan kita di depan Ka'bah sekalipun. Apa sebabnya yang menjadikan kita tidak pernah ingat Allah? Di depan Ka'bah, kita tidak pernah lihat Allah. Paling-paling kita takjub dengan Ka'bahnya saja. Bukan lagi di pasar. Kalau di pasar mungkin wajar orang di pasar nggak ingat ke Allah. Kalau orang yang biasa-biasa wajar. Tapi kalau orang yang udah biasa nggak, bikin lupa. Ini lagi sholat, nggak ada ingat kita ke Allah. Lagi wirid, bahkan yang diucapkannya kalimat Allah, 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 tetapi hati kita nggak ada ingat ke Allah. Apa penyebabnya? Nah, di dalam sholat, mari kita tafakuri. Tafakur, berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Berapa kali kita ucapkan itu dalam satu rakaat? Sehari semalam berapa rakaat kita lakukan sholat yang fardu, yang sunat? Berarti berapa kali kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sampai berulang-ulang dalam sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya supaya kita diingatkan, supaya kita ingat yang perlu diingat, yang perlu ditakuti, yang perlu diharapkan, yang sangat didamba-dambakan adalah Allah yang maha besar. Mau mulai sholat, kita ucapkan Allahu Akbar.
Allah yang Maha Besar. Artinya, supaya mulai kita ucap Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Semuanya berarti setelah kita ucapkan Allah yang Maha Besar, semuanya berarti kecil. Tidak ada kedudukan kecil, harta yang kita punya kecil, keluarga yang kita dambakan kecil. Semuanya selain Allah kecil, karena hanya Allah sajalah yang Maha Besar. Setelah kita melihat ke situ, maka lupalah kita terhadap yang kecil-kecil makhluk. Tetapi apa yang terjadi terhadap kita, kita malah kebalikan dari itu. Begitu Allahu Akbar, sholat, kita malah yang lupa kepada Allah, yang kita ingat malah makhluk yang hadir. Yang datang ke hati kita adalah makhluk. Jamaah RFM rahimakumullah. Hadir hati kita saat ibadah. Contoh sholat kita di masjid misalkan. Nah berarti badannya di masjid, hatinya di masjid, matanya di masjid, telinganya di masjid. Semuanya di masjid. Jangan sampai lisannya di masjid, badannya di masjid, tapi hatinya di pasar. Atau hatinya di kantor, atau hatinya di rumah, atau hatinya di jalan. Nah itu tanda hati nggak hadir. Kalau yang hatinya hadir waktu sholat, dia waktu sholat pas ruku dia sadar bahwa dia sedang ruku, sedang sholat. Dia pas baca Fatihah dia sadar bahwa dia sedang baca Fatihah, sedang sholat. Itu orang yang sadar, orang yang hadir hatinya. Nah, kita sedang wirid, contoh, lisannya wirid, hatinya wirid, semua anggota badannya wirid, ikut wirid semua anggota badannya. Nah itu hadir namanya. Yang nggak hadir, yang tidak hadir hati itu, kita wirid, lisannya aja yang wirid, lisannya baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya kemana layang, ke rumah, hatinya berkunjung kemana jauh. Nah itu yang tidak hadir hatinya. Nah jadi tidak ada yang menjadi penghalang terhadap kita. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah yang maha tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Jadi tidak ada penghalang antara kita dan Allah. Yang jadi penghalangnya itu adalah karena hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati. Jadi yang jelas ada, kita malah tidak merasakan ada. Yang jelas tidak ada, kita malah merasakan ada. Terbalik. Lalu apa penyakit yang menyebabkan kita lupa kepada Allah? Dalam ibadah kita lupa kepada Allah. Dalam wirid kita lupa kepada Allah. Nah, dilanjutkan. Dalam hikmah yang ke-34, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, Ukhruj min awsopi basariyatika. Keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawi yang buruk. Angkuli waspin munakidin, yang bisa mencegah ibadahmu kepada Allah. Setiap sifat-sifat yang berlawanan li ubudiyatika, terhadap ibadah engkau. Supaya apa? Litakuna linidail haqqi mujiban, agar bisa menjawab panggilan Allah. Wa min hadratihi qoriban, dan agar tambah dekat-dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah di sini, ukhruj, keluarkan, min ausopi basariyatika, dari sifat kemanusiaan engkau yang berlawanan dengan ibadah, dengan ubudiyah. Nah, hikmah yang ke-34 ini masih berhubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-32. Ibu-ibu ingat lagi, bapak-bapak, ke belakang. Apa katanya yang ke-32?
Yang utama bagi kita adalah menghilangkan, mengobati sifat-sifat tercela pada diri kita daripada kita mencari amalan-amalan yang tujuannya mencari keajaiban, tujuannya mencari karomah, atau daripada kita mencari-cari kekurangan orang lain, melihat hati orang lain, keinginan-keinginan yang goib. Itu kan yang hikmah yang ke-32. Nah, lalu diperjelas oleh hikmah yang ke-34 ini. Ukhruj min awsopi basariyatika angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika. Maka keluarlah engkau dari sifat-sifat manusia, kemanusiaan engkau, yang dengan sifat itu berlawanan dengan ubudiyah engkau. Manusia itu dilahirkan, ada yang ngebarengi kita. Manusia lahir dibarengi dengan 4 sifat. Di antara 4 sifat yang buruk yang ngebarengi manusia dilahirkan. Yang pertama, sifat bahimiah. Sifat bahimiah itu atau sifat kebinatangan. Ta'alaqul qalbi bi ahlakil bahaim. Yaitu sifat kebinatangan selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Yang jadi prioritasnya adalah makan, minum, hura-hura, dan kalau bahasa kata orang Sunda, kawin. Nah, itu adalah sifat bahimia. Berarti itu harus dibuang yang buruk-buruknya. Yang selanjutnya ada lagi yang barengi kita waktu kita ke dunia dilahirkan itu adalah sifat kebuasan. Buas, hewan buas. Sedikit-sedikit marah. Itu sifat manusia. Manusiawi, tapi yang buruk. Tidak ada kasih sayang terhadap makhluk Allah. Lagi jalan, kucing lagi diem, padahal kucing nggak punya dosa, nggak punya apa-apa. Kalau kucing habis nyuri ikan kita sih, itu banyak kejadian seperti sampai dikejar-kejar kucing tuh. Sampai kemanapun kucing dikejar karena udah nyuri ikan kita. Ini kalau ini orang tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih sayang terhadap makhluk Allah. Contoh, kucing lagi diam, ayam lagi diam, tahu-tahu ditenang aja. Iseng banget. Kakinya itu kalau nggak ngegerak, nendang-nendang begitu kayaknya nggak seneng. Tendang. Nah, itu tidak ada kasih sayang. Sifat kebuasan. Yang ketiga, sifat syaitonia. Nah, tahollaku bi'ahlaki syayatin. Manusia itu ada sifat syaitonia. Seperti kal kibri wal hasadi wal hikdi wal ghorob. Seperti manusia terkadang suka ada penyakit takabur, ada penyakit hasud, ada penyakit idmarisu, menyembunyikan keburukan. Kalau ada pikiran dalam diri kita supaya orang melakukan maksiat, supaya orang-orang mengikuti kita untuk melakukan maksiat, supaya orang-orang rugi kita yang untung, supaya orang-orang sakit kita yang nyaman. Nah, itu berarti ada sifat syaitoniah pada diri kita yang menjadi penghalang dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit ingat kepada Allah kalau ada sifat-sifat syaitoniah. Yang keempat, sifat robbaniyah, sifat ketuhanan. Kal isti'ala, seperti senang jadi pemimpin. Kalau tidak jadi pemimpin dia tidak mau. Kalau bukan pimpinan dia ogah-ogahan. Kalau bukan dia yang cerita, yang ceramah, dia tidak mau mendengarkan kalau orang lain. Nah, itu senang jadi pemimpin, itu adalah sifat robaniyah. Harus dibuang juga itu. Hubul madahi wasana. Yang selanjutnya lagi, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian. Nah, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian, itu sama.
itu adalah sebagian sifat yang menjadi penghalang hati kita ingat kepada Allah. Jadi bukan ada penghalang antara kita dan Allah, tidak ada penghalang. Tetapi penghalang itu dari mana? Dari sifat bahimiyah, sifat kebuasan, sifat syaitonia, sifat robaniyah. Nah, sifat-sifat kemanusiaan itu yang menjadi penghalang kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "Ukhruj min awsafi basariyatika." Keluarlah engkau dari sifat-sifat manusia yang bisa mencegah ibadahmu kepada Allah. Keluarlah. Nah, ada lagi sifat yang mulia. Manusia pun terkadang manusia jadi setan, terkadang manusia jadi malaikat. Oleh karena itu manusia itu diciptakan di tengah-tengah. Jasad jadi bumi, ruhnya ada di alam, terkadang ada di alam malakut. Itulah manusia. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharajal murid min ahlakil bahaim takhallaqa bi ahlakir ruhaniyin. Jika seorang murid dia keluar dari akhlak hewan, akhlak binatang, maka dia akan berakhlak seperti akhlak ruhaniyin, para malaikat. Tuh. Seperti juhud, waro, qanaat. Nah, senang dengan Allah. Wa idza kharaja min ahlakis sayatin takhallaqa bi ahlakil mu'minin. Jika manusia keluar dari akhlak setan, maka dia akan berakhlak akhlaknya seorang mukmin. Au bi ahlakil malaika, atau dia akan berakhlak seperti akhlak malaikat, seperti tawadu, wa salamati sudur, dan selamat hatinya dan tenang hatinya, tumanina. Nah itu. Wow, tasbih. Faedah taghalaqal abdu. Wow. Nah itu. Jadi oleh karena itu diperintah kita semua untuk keluar dari sifat basariah yang menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, supaya masuk ke mana? Supaya masuk ke menjadi sifat kehambaan. Nah, ini sifat kehambaan yang seharusnya. Sifat kehambaan itu seperti apa? Taat kepada hukum Allah, tawadu, ikhlas, berbuat beramal untuk karena Allah, menghendaki orang lain baik, menghendaki orang lain senang, hatinya senang kalau orang lain senang, hatinya gelisah kalau orang lain susah, hatinya ikut susah kalau melihat sesama manusia susah. Nah itu sifat-sifat seorang hamba. Jadi bila mana kita telah berusaha takholi, takholi itu adalah pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Nah, bila mana kita sudah berusaha taholi, lalu kita tahali. Setelah taholi, lalu kita tahali. Apa tahali? Lalu kita berhias diri dengan sikap-sikap yang terpuji. Seperti syukur, ridho, qanaah, juhud. Nah, sifat-sifat yang terpuji. Dihias dengan sifat-sifat itu. Maka kita akan merasakan tajalli. Jadi kita takholi dulu. Kosongkan, bersihkan dulu sifat-sifat yang buruk. Sudah bersih, masukkan ganti tahalli dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Setelah akhlak yang terpuji, maka akan terpancar sinar di situ. Maka akan tajalli. Kita akan bisa jelas melihat bahwa semuanya perbuatan Allah akan kita rasakan. Sifat-sifat Allah akan kita rasakan. Hati kita merasakan dirinya dilihat Allah. Ia hatinya bisa tidak terhalang melihat sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan temukan kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah setelah kita tajalli.
Fahinaidin tasduku fi qaulika Allahu Akbar. Maka dikala seseorang sudah tahalli, lalu tahali dan tajalli, di situ maka perkataan kita, contoh dalam sholat Allahu Akbar. Nah, perkataan kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu akan jujur sebenar-benarnya. Karena kita sesungguhnya, kalau kita mau jujur sesungguhnya, kita belum jujur dengan Allah. Karena yang kita rasakan pada kenyataannya bukan Allah yang maha besar, tapi ada usaha kita yang besar, uang kita yang besar, jabatan kita yang besar, pengaruh kita yang besar, kita keturunan orang-orang kaya itu yang besar, semuanya yang kita agungkan, mati-matian, jabatan, harta, itu yang kita anggap besar. Buktinya Allah yang maha besar hilang di dalam hati kita, tidak ingat. Begitu sholat malah datang yang kecil-kecil. Yaitu yang tadi itu. Lagi sholat ingat ke mobil. Masih mending kalau kita punya mobil. Ini nggak punya mobil, ingat ke mobil, lebih sengsara lagi tuh. Lebih susah lagi. Nah, oleh karena itu ulama menganjurkan istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah. Yang utama pada saat situasi seperti ini adalah kita mohon ampun kepada Allah atas ketidakjujuran rasa kita kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami selalu mengucapkan Engkau yang maha besar, tapi kenyataannya kami tidak pernah merasakan Engkau besar. Tetapi kenyataannya yang kami anggap besar adalah uang, yang kami anggap besar adalah jabatan, yang kami anggap besar adalah makhluk, ya Allah. Berarti ucapan kita nggak jujur, tidak sesuai dengan hati kita, maka kita mohon ampun, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, istighfar itu yang kita penting, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari dua hikmah ini, hikmah yang ke-33 dan hikmah yang ke-34. Jadi tidak ada yang mendinding yang menghalangi antara kita dan Allah. Yang menghalang itu adalah hati kita yang terhalang karena penyakit-penyakit hati, dan mulailah kita dengan taholi, membersihkan seluruh penyakit-penyakit hati, sombong, takabur, ujub, dan segalanya penyakit-penyakit hati. Setelah bersih taholi, dengan taholi itu lalu kita tahali dengan menghiasi diri kita, jiwa kita dengan sikap-sikap yang terpuji. Setelah tahali maka kita insya Allah akan merasakan tajalli, akan jelas bahwa Allah lah yang maha kaya. Ternyata Allah lah yang maha benar, Allah lah yang maha gagah, Allah lah yang maha segalanya. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang kita akan menghadapi Idul Adha, hari kurban. Nah, disitulah jika sekarang ada lagi kita zaman orang naik haji, zaman sekarang ada peribahasa mengatakan jika kita belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah sifat bahimiah, sifat kehewanan pada diri kita. Bila kita belum mampu melempar jumroh akobah, melempar jumroh karena kita belum mampu berangkat ke tanah suci, maka lemparlah sifat kebencian dan egois kita di dalam hati kita. Lemparkanlah jauh-jauh. Jika belum mampu kita untuk mengelilingi Ka'bah, tidak usah kita berkecil hati sambil berdoa ingin disampaikan ke Ka'bah. Tetapi memang jika Allah belum memampukan kita untuk mengelilingi Ka'bah, kelilingilah keluarga kita, tetangga kita, kelilingilah silaturahmilah dengan orang-orang yang lemah. Itulah orang-orang yang mulia yang sedang mulai belajar dari taholi, tahali, dan mendapatkan buah yaitu tajalli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mm-hmm.